لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسلنا بربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin muslimat sidang jamaah Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah. Ingatlah betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dia telah menunjukkan kita kepada agama Islam ini, agama yang lurus, syariat yang sempurna dan mulia, dan Dia telah menjadikan kita umat terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa dicurahkan untuk hamba dan utusannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pintu syurga tidak akan dibuka kecuali tatkala Nabi kita hadir. Dan semoga salawat itu bersambung untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tema khutbah kita pada pagi hari ini, pada hari raya Idul Fitri 1445 Hijriah adalah ketika pintu syurga dibuka, kira-kira kita ada di mana? Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki 8 pintu syurga, dan pintu syurga itu sangatlah lebar dan luas. Kita akan melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan betapa lebar dan luasnya pintu syurga itu. Mari kita dengarkan dengan seksama firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Az-Zumar. Allah mengatakan, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Ketika orang-orang yang bertakwa digiring, dan orang-orang yang bertakwa itu takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kemana mereka akan digiring jamaah sekalian? Ilal jannah. Mereka akan digiring ke surga. Mereka akan diantarkan ke surga dengan berkelompok-kelompok. Semua mereka dikelompokkan sesuai dengan amal perbuatan mereka. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampai tatkala mereka mendatangi pintu surga. Ketika orang-orang ini yang digiring menuju surga sampai ke depan pintu surga, dan mereka harus melewati sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Lalu mereka ke qantarah, lalu mereka berada di depan pintu surga. Wa futihat abwabuha, kemudian dibukakan pintu surga itu. Wa qala lahum khazanatuha, kemudian mereka disambut oleh para malaikat yang ada di sana dengan sambutan yang meriah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah sekalian, gambaran surga itu lebih indah dari semua yang pernah kita lihat dari keindahan di dunia ini. Lebih nyaman daripada semua kenyamanan yang pernah kita rasakan di dunia ini.
Maka kemudian dibukakanlah pintu surga itu. Lalu penjaganya mengatakan, "Salamun alaikum, tibtum fadkhuluha khalidin." Selamat buat kalian, kata para malaikat. Kalian sudah senang di sini. Kalian sudah bahagia di sini. Ketika kaki kita melangkah untuk yang pertama kali di surga, jemaah sekalian, meletakkan kaki kita, meletakkan kaki kalian di surga, itulah waktu istirahat yang sebenarnya. Maka orang-orang yang memilih untuk istirahat sebelum sampai ke depan pintu surga, dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Anan na'im la tudraku bin na'im. Kenikmatan itu tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Wa man atharur rahah fatathur rahah. Barang siapa yang memilih istirahat sebelum waktunya istirahat, dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Apakah ada manusia yang mengira kalau orang kaya itu tidak lelah hidupnya di dunia ini? Apakah ada yang mengira kalau raja itu tidak punya masalah di dunia ini? Yang kaya juga lelah, yang miskin juga lelah, yang pintar juga lelah, yang jahil juga lelah. Karena memang dunia ini bukan tempatnya istirahat. Orang yang soleh, mereka lelah beribadah. Ahli maksiat juga lelah dengan maksiatnya. Orang yang mengejar dunia dia lelah. Orang yang mengejar akhirat juga dia lelah. Tapi selelah-lelahnya, sehebat-hebatnya orang mengejar dunia, ujungnya adalah kematian. Tapi orang-orang yang lelah dalam mengejar akhirat, ujungnya adalah surga. Wahai orang-orang yang beriman, jaga baik-baik imanmu. Bukankah keinginanmu adalah kembali kepada Rabbmu dengan iman tertancap di hatimu? Ingatlah bahwa sebaik-baik tempat istirahat adalah nanti di akhirat, tempat di mana tidak ada rasa letih, tidak ada rasa takut, dan tidak ada rasa jenuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Maka dikatakan kepada mereka, orang-orang yang melangkahkan kaki masuk ke dalam surga, kata para malaikat, selamat bagi kalian, semua perjuangan kalian sudah berakhir di sini. Tidak ada lagi rasa sakit, tidak ada lagi rasa susah, tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi rasa kekhawatiran, tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesedihan. Masuklah kalian ke dalam surga dalam kondisi kekal, abadi, selama-lamanya. Jemaah sekalian, apa kata mereka orang-orang yang masuk ke dalam surga, yang mendapatkan sambutan yang begitu indah dari para malaikat setelah proses yang begitu panjang yang mereka lewati, dibangkitkan dari kuburnya, digiring ke padang mahsyar, dan dikatakan dan didekatkan mentari di atas kepala mereka, kemudian mereka tenggelam di atas keringat mereka sesuai dengan amal perbuatan mereka, lalu mereka dihisab, lalu mereka ditimbang, lalu mereka digiring menuju ke sirat, kemudian sampailah mereka ke depan pintu surga dengan sambutan yang begitu indah. Mereka mengatakan, Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah membenarkan janjinya. Segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya. Wa awrasanal ard natabawwa'u minal jannati haitsu nasha', dan memberikan kepada kami surga, tempat di surga yang dimana saja kami boleh memilihnya. Fa ni'ma ajrul 'amilin, itulah sebaik-baik pahala bagi orang-orang yang beramal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ahibati fillah, suatu hari pintu surga yang 8 itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan banyak manusia berdesak-desakan, akan penuh manusia berdesak-desakan, dan ketika orang-orang sampai di sana, tidak langsung pintu surga itu dibuka. Mereka menunggu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena orang yang masuk surga dan orang yang pertama kali membuka pintu surga adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian diikuti oleh umatnya. Dan pintu surga itu besar dan lebar, jamaah sekalian. Jaraknya antara Mekah dan Busrah, atau antara Mekah dan Hajar. Dan ketika diukur jarak antara Mekah dan Busrah, jaraknya adalah 1273 km. Dan jarak di antara Mekah ke Hajar juga dengan jarak yang sama. Maka jemaah sekalian, itu adalah lebar dari satu pintu surga. Bagaimana dengan 8 pintu surga yang masing-masing pintu surga itu lebarnya 1273 km.
maka itu sangatlah besar, maka itu sangatlah luas. Tapi kira-kira jemaah sekalian, dengan lebar dan luasnya pintu surga itu, adakah di antara kita yang nanti berada di depan pintu surga? Adakah di antara kita, di antara kalian, di antara saya dan kalian ada di depan pintu surga ketika Allah Subhanahu wa taala membukanya? Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ahibati fillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya min abwabil jannah." Barang siapa yang menginfakkan dua jenis harta dari harta yang mereka miliki, mereka infakkan di jalan Allah, nudiya min abwabil jannah, maka mereka, orang-orang yang seperti ini akan dipanggil dari pintu-pintu surga itu. Ya Abdullah, hadza khair. Wahai hamba Allah, wahai fulan, kemarilah. Inilah kebaikan dari apa yang kamu sedekahkan. Faman kana min ahli salah, du'iya min babi salah. Siapa yang ahli salat, ahli dalam menjalankan ibadah salat, ibadah salat wajib dan ibadah salat sunnah, maka dia akan dipanggil dari pintu salat. Wa man kana min ahli jihad, du'iya min babil jihad. Yang suka berjihad di jalan Allah, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli siyam, du'iya min babi rayyan. Dan orang-orang yang ahli puasa akan dipanggil dari pintu puasa, yaitu babur rayyan. Wa man kana min ahli sadaqah, du'iya min babi sadaqah. Yang rajin sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Maka jamaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini, pertama kali adalah di antara ahli-ahli salat. Karena memang salat ini merupakan amalan yang paling utama di dalam Islam. Maka perhatikanlah salat-salat kalian. Jangan sampai salat kalian termasuk di antara salat-salat yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di antara kita salat, iya memang kita salat, tapi mungkin kadang-kadang salatnya bolong. Kadang-kadang salatnya jarang, seringkali masbuk. Sedekah juga mungkin jarang-jarang. Seringnya 2.000 rupiah. Berarti ini namanya bukan ahli jemaah sekalian. Ketika dikatakan ahli salat, itu memang orang yang ahli dan rajin salat. Disebut dengan ahli sedekah, memang dia rajin dan ahli dalam bersedekah. Di dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 pintu surga, yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sedangkan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 pintu surga yang lainnya. Pintu surga yang kelima disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari, bahwa pintu surga yang kelima adalah babul mutawakkilin. Pintu surga untuk orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebut dengan pintu surga bagi orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Kemudian yang keenam, ada yang namanya bab birrul walidain, pintu berbakti kepada orang tua. Dia memang ahli dalam berbakti kepada kedua orang tuanya. Bahkan Rasulullah SAW menyebutkan, awsatu abwabil jannah al-walid. Di antara pintu surga yang paling indah adalah pintu berbakti kepada orang tua. Maka ketika kita melihat 8 pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pintu yang paling indah dari 8 pintu surga itu adalah pintu berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian pintu yang ketujuh disebut dengan babu zikr, pintu bagi orang-orang yang ahli zikir, orang yang rajin menuntut ilmu, rajin membaca Al-Quran, dan ahli zikir. Mereka akan masuk melalui pintu ini. Kemudian yang terakhir ada namanya babut taibin, pintu surga bagi orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ahibati fillah, kalau kita bicara, kita ada di mana? Kalau ternyata 8 daripada amalan-amalan pengetuk pintu surga ini, kita tidak ada yang ahli semuanya. Bukan ahli salat, bukan ahli sedekah, apalagi ahli jihad, bukan ahli zikir, bukan ahli berbakti kepada orang tua, adanya ahli maksiat. Apakah ada pintu ahli maksiat jemaah sekalian? Ya ada, tapi dia adanya di neraka, bukan di surga. Dan ketahuilah jemaah sekalian, kengerian di neraka itu bukan hanya sekadar azab Allah yang pedih, akan tetapi
ada kata-kata yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khalidina fiha abada. Mereka disiksa selama-lamanya di dalam neraka itu, selama-lamanya diazab. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jemaah kaum muslimin, ketahuilah di luar sana banyak di antara anak-anak muda yang bangga dengan kenakalannya. Di luar sana juga banyak orang-orang yang terlanjur tua, yang menyesali masa mudanya yang sia-sia. Dan yang paling malang adalah mereka yang hari ini disiksa di dalam alam kubur sambil menyesali hidupnya dahulu waktu di dunia. Saya akan bacakan ayat dan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam mereka yang melakukan perbuatan ini tidak akan berada di pintu surga, akan tetapi dia akan jatuh ke dalam neraka. Maka perhatikanlah jamaah sekalian. Kita sekarang bicara tentang umat Islam. Kita bukan bicara tentang orang kafir. Karena orang kafir tidak perlu dibicarakan lagi. Kita akan bicara tentang orang Islam, bicara tentang saya dan bicara tentang saya dan jamaah sekalian. Rasulullah mengatakan bahwa umatku terpecah menjadi 73 golongan. Dan semuanya di neraka kecuali yang satu. Dan yang satu pun jamaah sekalian, yang satu golongan itu pun mereka dikhawatirkan juga akan jatuh ke dalam neraka. Apa penyebabnya? Karena dia melanggar daripada aturan-aturan yang seharusnya menjadi satu berada di atas sunnah Nabi SAW, akan tetapi sebahagian ajaran Nabi mereka langgar. Jemaah kaum muslimin, maka golongan yang pertama, orang-orang yang tidak akan berada di pintu surga, mereka adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surat Al-Maidah, Allah mengatakan, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya orang-orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, mereka beribadah kepada Allah, tapi di lain waktu dia menyembah selain Allah, maka Allah pasti mengharamkan kepadanya surga dan tempatnya adalah di neraka. Jangankan berada di depan pintu surga jemaah sekalian, mencium bau surga saja tidak. Allah haramkan surga bagi orang-orang yang menyekutukan Allah, maka hendaklah kita menjauhi dari perbuatan-perbuatan ini. Yang masih percaya dukun, yang masih menggunakan, yang masih percaya dengan ramalan-ramalan, yang masih melihat-lihat zodiak-zodiak, yang masih pakai jimat, yang masih pakai pelet, yang masih memakai penglaris, sungguh solatmu, puasamu, ibadahmu, haji dan umrahmu, sedekahmu tidak akan bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika engkau melakukan kesyirikan. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, orang-orang yang tidak akan ada di depan pintu surga adalah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Yasir, Rasulullah bersabda, salasatun la yudkhilul jannata abada. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan masuk surga abada, selama-lamanya dia tidak akan masuk surga. Yang pertama, ad-dayyus warrajalatun minan nisa wa mudminul khamar. Yang pertama, orang-orang yang tidak akan masuk surga selama-lamanya adalah dayyus. Kemudian yang kedua adalah ar-rajulah, dari kalangan wanita, dan pecandu khamar atau pencandu minuman keras atau narkoba. Kemudian para sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, adapun pecandu khamar maka kami telah mengetahuinya, tapi siapa itu dayyus ya Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan, dayyus dia adalah orang yang tidak memperdulikan siapa yang masuk menemui istrinya. Kemudian kami katakan, lalu siapakah ar-rajulah minan nisa? Ar-rajulah dari kalangan wanita, siapa itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, wanita yang menyerupai laki-laki. Yang tidak bakal masuk surga adalah dayyus, yaitu laki-laki yang tidak peduli dengan siapa yang menjumpai keluarganya. Dia tidak punya rasa cemburu kepada keluarganya. Alangkah ruginya seorang suami, alangkah ruginya seorang ayah yang dia lelah bekerja siang dan malam mencari nafkah yang halal demi memenuhi kebutuhan dan keinginan daripada istri dan anak-anaknya, sementara istrinya dan anak-anak perempuannya bersolek, kemudian selfie ria, lalu diposting di media sosial, menjadi dosa jariah bagi istri dan anaknya, dan dosa yang ditanggung oleh suaminya. Dan setelah itu di akhirat, suaminya yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan dari tingkah laku daripada anak dan istrinya, akan dihisab
di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebelum istri dan anak-anak jadi hisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Aduhai alangkah ruginya laki-laki ini, lelah di dunia, sengsara di akhirat. Wahai para istri, sayangilah suamimu dengan engkau menutup aurat. Wahai anak-anak perempuan, sayangilah orang tuamu dengan engkau menutup auratmu. Bisa jadi ayahmu dan ibumu hari ini disiksa di dalam kuburnya hanya gara-gara kemaksiatan yang engkau lakukan. Ketahuilah, ketika kelak seorang perempuan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia dihisab salatnya, puasanya, amal ibadahnya, maka akan didatangkan suaminya terlebih dahulu. Allah akan tanya terlebih dahulu suaminya, bagaimana kehidupanmu? Bagaimana kehidupan istrimu ketika aku takdirkan dia menemani dirimu? Dan itu salah satu yang akan terjadi di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita bisa paham bahwa karir tertinggi seorang istri bukan menjadi direktur suatu perusahaan atau menjadi pengusaha online shop yang beromset ratusan juta. Tapi pencapaian tertinggi seorang perempuan adalah ketika mendapatkan ridho dari suaminya. Pencapaian tertinggi seorang istri adalah ketika seorang suami melihat istrinya menghembuskan nafas yang terakhir, kemudian suaminya secara spontan mengucapkan kepada Allah, "Ya Allah, saya ridho kepada dia yang telah menemaniku sepanjang hidupnya." Maka Allah menggoreskan nama istrinya di semua pintu surga yang dia boleh masuk lewat pintu mana saja yang dia sukai. Dan pekerjaan tersulit bagi seorang suami bukan memberikan makan dan minum untuk anak dan bininya. Pekerjaan tersulit dan terberat bagi seorang suami adalah menggandeng tangan anak dan istrinya untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada para suami, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman dengarkan perkataan Allah ini. "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Selamatkan dirimu, keluargamu dari api neraka. Bukan dari kelaparan, bukan dari dipermalukan di depan orang yang banyak, akan tetapi jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga, di antara orang-orang yang tidak akan masuk surga disebutkan di dalam hadis diriwayatkan oleh Abu Darda bahwasanya Nabi SAW bersabda, "La yadkhulul jannah aqun," tidak akan masuk surga anak yang durhaka kepada orang tuanya. Sedangkan dalam riwayat lain Rasulullah SAW menyebutkan, salasatun la yadkhulunal jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan masuk surga dan Allah tidak akan melihat mereka pada hari kiamat, yaitu diantaranya adalah al-aqulil walidaih, mereka anak-anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jadi jemaah sekalian, salah satu yang menyebabkan seseorang tidak masuk surga adalah durhaka kepada kedua orang tua. Dan jangan sampai kita termasuk di antaranya, karena hari ini banyak di antara orang tua yang terlantar hidupnya, diperbudak oleh anaknya sehingga hidupnya menderita. Satu ibu mampu mengurus 10 anak, tapi 10 anak belum tentu mampu mengurus satu ibu. Ketahuilah, jika ada seorang wanita yang rela mengorbankan apapun, untuk seseorang, jemaah sekalian, demi Allah itu pasti ibu, pasti seorang ibu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan ridho ketika ada seorang ibu yang disakiti oleh anaknya. Allah murka kepada anak yang menzalimi ibunya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan birrul walidain, berbakti kepada orang tua, sebagai amalan terbaik yang bisa dilakukan oleh seorang hamba Allah. Kita haram menyakiti perasaan orang tua kita. Kita haram meninggikan suara di depannya. Kita haram kemudian memasukkan kesedihan ke dalam hatinya. Seorang ibu hanya pantas untuk dibahagiakan. Seorang ibu hanya pantas untuk berbahagia, bukan menderita. Dia hanya pantas dimuliakan oleh seorang anak atau dimuliakan oleh anaknya. Pernahkah Anda mengatakan kepada ibu Anda, "Wahai ibu, wahai ummah, jazakillahi khair. Terima kasih wahai ibu yang sudah susah payah mengandungku, yang sudah sabar menggendongku, meletakkanku ketika aku tidur. Bahkan kadang-kadang ibu tidak tidur semalaman karena menjaga saya. Ayah, jazakallahu khair. Terima kasih banyak wahai ayah, telah mengajarkanku kejujuran, kedisiplinan. Semoga Allah merahmati engkau. Semoga Allah mengangkat derajat engkau. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa engkau." Pernahkah kita mengucapkan seperti itu jamaah sekalian? Nikmat apa lagi yang lebih besar
dibandingkan nikmat ketika orang tua kita mendoakan kita agar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Wallahi jamaah, semua kekayaan yang kita miliki kalah dengan doa ini jamaah sekalian. Ketika orang tua kita mengangkat tangannya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sayangilah anakku ini, ampunilah dosa-dosanya, angkatlah derajatnya, angkatlah kesusahannya, angkatlah penyakitnya, jadikan dia anak yang soleh. Mudah-mudahan dia meraih di antara cita-cita yang dia inginkan." Itulah nikmat yang terbesar yang bisa kita nikmati di dunia ini. Sebaliknya jemaah sekalian, dapat kita lihat bahwa orang-orang yang durhaka kepada orang tuanya, hidupnya tidak akan berkah, selalu dirundung malapetaka, selalu mengalami berbagai macam kesulitan. Bahkan tidak ada suatu dosa yang ingin disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, melainkan dosa durhaka kepada orang tua. Saya nasihatkan kepada diri saya pribadi dan jamaah sekalian, muliakanlah orang tuamu, maka Allah akan memuliakan dirimu. Kemudian hadis yang terakhir, hadis ini berhubungan dengan ibu-ibu, dengan akhwat, dengan ummahat. Hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah SAW ditanya oleh sahabatnya, "Ya Rasulullah, fulanah, wahai Rasulullah, ada seorang perempuan soleh. Perempuan ini diantara perempuan yang rajin sholat, bukan sholat yang wajib, tapi sholat yang sunnah juga dia kerjakan. Dia rajin puasa, bukan hanya puasa wajib, tapi puasa sunnah dia kerjakan. Akan tetapi perempuan ini, perempuan yang soleh ini, dia punya satu masalah. Dia punya satu penyakit, yaitu tu'zi ziranahu. Kalau ngomong suka pedas, omongannya kasar, omongannya suka nyakitin orang lain. Kata Rasulullah SAW, innahum finnar, sesungguhnya mereka di neraka." Mungkin ada yang mengira di antara kita perempuan ini akan masuk surga melewati pintu salat karena dia adalah ahli salat. Atau ada yang mengira perempuan ini akan masuk melalui babur rayyan karena dia adalah ahli puasa. Tapi ternyata jamaah sekalian, dia adalah ahli neraka. Maka kita harus berusaha bermuhasabah, para ibu-ibu, para ummahat, para akhwat, bermuhasabahlah kepada Allah. Karena terkadang ucapan-ucapanmu dapat menghancurkan daripada amalan-amalanmu. Terkadang manusia berbicara semudah membuang batu ke laut, tapi dia tidak tahu dan tidak pernah mengukur sedalam apa batu itu tenggelam. Maka jagalah lisanmu, karena engkau tidak tahu sedalam apa ucapanmu itu dapat melukai dan menyakiti perasaan orang lain. Banyak istri zaman sekarang itu mudah berkata-kata kasar kepada suaminya dengan dalih sikap istri adalah sikap sebagaimana sikap seorang suami. Padahal jika seorang wanita dasar keimanannya adalah bagus, meskipun dia bersuami Fir'aun, dia akan tetap taat, akan tetap sabar, akan tetap berbakti, akan tetap bersyukur dan teguh keimanannya seperti Asyah istri Fir'aun. Dan sebaliknya, jika dasar imannya yang lemah, meski bersuami seorang nabi sekalipun, tetapi dia akan tetap membangkang, dia tidak akan bersyukur, lisannya kasar dan sering menyakiti suaminya seperti istri Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dan istri Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Jadi bukan suami atau cara menasehatinya yang kurang, tapi memang dasar karakter wanita yang membangkang dan tidak suka diatur. Nabi SAW pernah bersabda menceritakan surga dan neraka. Ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang surga dan neraka, Rasulullah SAW diperlihatkan. Kata Rasulullah SAW, "Aku diperlihatkan para penghuni surga dan penghuni neraka. Dan aku melihat neraka itu kebanyakan penghuninya adalah wanita. Dan salah satu penyebab mereka berada di dalam neraka adalah karena kekufuran mereka." Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apakah mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah para wanita itu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian beliau menjawab, "Tidak, melainkan mereka kufur kepada suami mereka dan kufur kepada kebaikan suami mereka. Seandainya engkau
berbuat baik kepada salah seorang istri di antara kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya dia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan dari dirimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Adapun wanita salihah yang taat kepada suami dan rajin melakukan ibadah ketaatan, tentu akan dibalas dengan pahala yang melimpah. Jika seorang wanita selalu menjaga salat 5 waktunya, juga berpuasa sebulan di bulan suci Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dari berbuat zina dan benar-benar taat kepada suaminya, maka dikatakan kepada wanita tersebut, masuklah kalian ke dalam syurga dari pintu mana saja yang engkau sukai. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, perbanyaklah amal saleh dan jauhilah dosa-dosa besar yang mengharamkan kita masuk ke dalam syurga. Ingat, kita hanya tamu di dunia ini. Kita hanya tamu di atas tanah ini. Berbuat baiklah sampai tanah menerima kita dengan baik dan ramah. Wallahi jemaah sekalian, kita hanya hidup sekali di dunia ini, maka berbanyaklah taubat, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal kita di bulan suci Ramadan ini diterima dan mendapatkan ampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang. Akhirnya, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang dijauhkan dari neraka dan dimudahkan untuk masuk ke dalam syurga. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah yang Maha mendengar, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang Engkau ridhoi, pertemuan yang penuh dengan ampunan-Mu. Inilah kami hamba-hamba-Mu yang bergelimang dosa ya Allah. Inilah hamba-hamba-Mu yang bergelimang dosa ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Ya Allah yang Maha mendengar, ampunilah sebusuk apapun hidup yang pernah kami jalani. Ampunilah segala maksiat dan dosa kami. Ya Allah, Engkau adalah zat yang Maha menerima taubat, maka terimalah taubat kami. Ya Allah, ampunilah semua kezaliman kami kepada orang tua kami. Ya Allah, jangan biarkan orang tua kami menyesal melahirkan kami. Berikan kesempatan di sisa umur kami untuk membahagiakan ibu bapa kami. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang tua kami. Muliakan sisa usianya. Jadikan husnul khatimah akhirnya. Dan jadikan mereka termasuk di antara ahli surga. Ya Allah, ampunilah dosa orang tua kami. Anugerahkan kepada mereka keselamatan dan kesehatan. Tolonglah kami agar dapat berbakti kepada mereka, baik ketika mereka masih hidup maupun setelah mereka meninggal dunia. Ya Allah, balaslah kebaikan mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Tinggikan derajat mereka dan ampunilah dosa-dosa mereka. Ya Allah, ampunilah guru-guru kami, para ulama yang dengannya menjadi jalan mengenalmu. Muliakanlah keluarga dan keturunannya. Ampunilah dosa-dosanya dan angkatlah derajatnya. Ya Allah, ampunilah hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi. Engkau yang Maha tahu, sempurnakanlah ganjaran untuk mereka. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami yang menyakiti kami. Berikan keberkahan di sisa umurnya. Cegahlah perbuatan buruk daripada siapapun. Ya Allah, ampunilah hamba-hambamu yang pernah berbuat salah kepada kami dan cegahlah diri kami dari perbuatan zalim terhadap mereka. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Ya Allah, jadikanlah saat ini saat yang mustajab. Kami tidak bisa melihatmu, tapi Engkau yang menggenggam pertemuan ini. Engkau Maha mendengar, Maha mengabulkan doa. Kabulkanlah doa kami ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabbi, berikanlah hidayah bagi yang belum mengenal jalanmu. Berikanlah kesembuhan bagi yang sakit, sakit lahir maupun sakit batin. Ya Syafi'u, Ya Qawiyu, Ya Aziz. Ya Allah, berikanlah jalan keluar bagi siapa yang sedang dihimpit masalah, dirundung duka dan musibah. Ya Fattahu, Ya Alim. Ya Allah, berikanlah pendamping terbaik bagi yang merindukannya. Jadikanlah rumah tangga dari rumah tangga yang Engkau ridhai. Pernikahan yang berkah, rumah tangga yang sakinah, keturunan yang saleh salihah, hafiz hafizah.
Ya Allah, berikanlah kecukupan bagi yang membutuhkan rizki yang halal, yang barakah. Jauhkan kami dari hutang-hutang. Ya Allah, berkahilah usaha-usaha kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari apapun yang Engkau haramkan. Lindungilah kami dari bala, fitnah dan musibah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Eidukum mubarak wa asakum minal aidin al faizin. Kullu amin wa antum bi khairin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.